Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Blangkon Said. Saya PP Blangkon. Sekarang saya ada di Cilengsi, sebuah kota yang tidak begitu jauh dari Kabupaten Bogor, Kabupaten. Ini saya sekarang sudah berada di tengah-tengah teman-teman dari supporter Kabumania Perwil Cilengsi. Ganteng, kaset, walaupun COVID sepertinya badannya gemuk, jadi vitaminnya lebih banyak. Jadi kita kenalan aja, yang sebelah kiri, kanan, kenalin dulu. Salam Kabumania Bogor. Ane Didi dari perwakilan Sub Perwil Kabumania Cilengsi Green Devil. Di sini sebagai Ketua Umum Kabumania Cilengsi. Kanan saya. Dan saya Catok, perwakilan dari Kabumania Korwil Jalur Timur. Bang Sisina. Dan saya Deden sebagai anggota Kabumania Cilengsi. Oke, mantap. Ini sekarang sebenarnya saya datang ke sini itu karena ada dua pemain. Nanti kamu bisa lihat videonya di sini. Ada dua pemain yang mengikuti, salah satunya mengikuti lisensi CAFC. Jadi dia punya tugas, kebetulan teman-teman dari Cilengsi juga datang untuk ya melihat bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di lisensi kemarin. Dua pemain Persikabo ini ada Busur Cahyo dan juga ada Aditya Putra Dewan. Tapi sekarang kita nggak bakal ngomongin yang berat-berat, kita ngomongin yang santai-santai aja. Ini kan kompetisi nggak ada nih. Jadi, lu kan sebagai supporter nih, tentu kan ada rasa kerinduan sama Persikabo kan. Tapi setelah berbulan-bulan menunggu kepastian, walaupun sebenarnya sih kalau misalkan jalan juga kalian nggak bakal bisa datang ke stadion, tapi setidaknya bisa melihat di TV. Nah, sekarang sudah dipastikan bahwa musim 2020 itu di Batam. Pendapat kalian semuanya itu seperti apa? Kalau dari gua sih kecewa udah pasti ya. Pasti kecewa. Dibilang rindu pasti rindu. Semua teman-teman juga nanyain sebenarnya. Semua anggota Cilengsi pada nanyain. Cuman ya kalau kondisi kayak gini kita harus terima, mau nggak mau harus terima. Dan tapi alhamdulillahnya kompetisi nggak jalan gitu ya. Teman-teman masih pada kompak, masih sering kumpul bareng. Bahkan terakhir Anif Kabumania Jalur Timur ya, Bang Catok, di puncak kita ngerayain. Terus juga jujur kayak gini-gini nih, momen-momen begini ada pemain turun lah ke sub-sub, turun ke kecamatan-kecamatan, sedikit ngasih kita angin segar gitu. Ibaratnya kerinduan kita walaupun gak di stadion, ya ketemu di stadion, ketemu di sini bisa terobati gitu. Alhamdulillah. Cuman juga kita juga berharap semoga ya satu COVID cepat selesai, tiga cepat jalan. Buat teman-teman pemain juga semoga kompak selalu, nggak ada yang kata namanya bubar-bubar ya. Dan semoga juga manajemen pada dengar nih ya. Semoga dengan liburnya kompetisi malah jadi ajang silaturahmi antara Kabumania supporternya dengan pemain Persikabo. Pokoknya sehat terus lah. Mantap. Ini kalau yang dari timur, kegiatan apa sih yang lu lakuin? Karena kan nggak mungkin lu bisa lihat di Ciro sekarang nggak aja ya mudik kan. Nah, lu sendiri untuk menjaga simetri antara supporter sama klub Persikabo ini ada nggak apa yang lu lakuin? Katanya kemarin anniversary ada Bukan pesan gue ya. Kenapa? Gue nggak kecil loh. Jadi ya kita acara di dalam Kabumania, walaupun kita terkentang di COVID begini ya, kadang-kadang kita tetap menjalin silaturahmi dengan rutin kopdar setiap minggu gitu kan. Kan namanya Jalur Timur, Bogor Timur itu luas, dari ujung Sariu sampai ujung Citerep. Ada juga sub kita yang di Cilangkap gitu kan. Itu kita jalanin terus rutinin dan buat silaturahmi. Dan kalau buat kita selalu mantau tentang perkembangan Persikabo, bagaimana finansial dalam manajemen seperti Berarti apa. kalian juga perhatikan ya? Perhatikan gitu. Tapi kalian kan sudah dapat buktinya, sekarang kita masih jalan, alhamdulillah. Terus ada apa lagi tuh? Dan kedepannya kita sebenarnya pengen kayak ada pendekatan lagi buat pemain dengan kita gitu, dengan kita pihak supporter gitu, biar ada chemistry lebih dekat lagi gitulah. Kan? Mungkin kalau kemarin kita acara Anif itu kita gathering, kita takutnya kan itu kita ada protokol kesehatan gitu kan. Tapi kalian sehat kan semuanya kan? Alhamdulillah. Oh, ini kita dekat-dekat anak ini, Mas. Oke.
Lanjut Tadi ini. udah rapid tadi ya. Udah rapid kan kita. Udah. Mantap. Ini yang sebelah ujung saya ini dia kayaknya koleksi jersey. Saya sih coba lihat IG-nya dari pemain Persikabo zaman dulu, mungkin zaman Ali Udin, zamannya dari dulu sampai sekarang dia punya. Terakhir mungkin jersinya Osas nggak tahu ngerampok caranya gimana. Saya pun yang orang dalam tim itu nggak punya. Ada beberapa pemain yang ngasih tapi nggak lengkap seperti dia. Udah punya berapa jersey pemain tuh? Ada sekitar 32 kemarin Dan itu. enggak, lu ngumpulin itu dari tahun berapa tuh? Dari jadi koleksi sih dari semenjak kerja aja Kak. Kalau yang dari punya Kang Wawan itu dari zaman sekolah. Berarti dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Sekarang udah SMP 30. itu. Iya, udah 32-an lah kemarin itu. Oke. Di, Ya. ini kan berbicara supporter ya. Ya. Panas-panas dingin, Bos. Kayak es campur. Ya enggak? Rivalitas itu pasti ada, Bos. Pasti. Tapi yang penting rivalitas itu positif. Tidak menimbulkan korban, tidak menimbulkan kerugian masyarakat umum terutama. Berarti kita harus menjaga diri. Lu kan sebagai ketua Cilengsi, edukasi lu terhadap supporter itu apa? Biar ya setidaknya di jalan ya helm bos gitu. Terus kemudian nggak usah ganggu orang-orang lain. Pulang datang ke stadion buat dukung, pulang ke stadion untuk merayakan kemenangan, itu kan tujuannya. Tapi kira-kira tapi kan pasti ada riak-riak, pasti ada yang mantekin, inilah ini, ada oknum tertentu yang mungkin bisa jadi karena kesalahpahaman. Nah, edukasi lu itu terhadap anggota lu apa? Jujur sih ya, kenapa gua aktif lagi ke Kabomania pun sebelumnya udah vakum nih karena udah berkeluarga ya mungkin. Pengen naik lagi karena anak-anak kemarin jalan nggak ada ketua gitu, nggak ada pemolot, udah mulai kesana sini nih, dalam arti ada yang nonton niatnya buat ribut, ada bla bla bla. Sedangkan kita tahu hal itu kan hal salah. Kenapa gua naik lagi ke ketua ini? Karena buat benerin nih, sebenarnya kita tuh lurusin. Kita kan supporter bola, ya kita nonton bola, fix sudah kelar di situ sebenarnya. Rivalitas pasti ada, tapi kan kita yang kita tahu rivalitas cuma 90 menit. Setelah itu kita saudara. Dibilang ribut, terakhir pun kita ribut, teman kita yang kemarin kena juga kan dari anggota kita juga ada, terakhir nonton lawan kita juga bus kita hancur. Mungkin langkah yang paling banget terakhir kita sebutin langkah terakhir aja ya, yang kita cari pasti satu ketuanya. Misalkan kita kena di Gunung Putri, kita cari ketua misalkan dari supporter A lah, kita cari ketuanya, tapi bukan untuk balas dendam. Aneh sih ngasih tahu ke anak-anak, kita samperin ketuanya bukan untuk balas dendam, cuman kita sampein ke dia bahwa kemarin ada kejadian ini terindikasinya dari anggota lu nih ya. Terus kita ngasih edukasi ke dia buat kasih tau lah teman-teman lu lah, udah nggak zamannya kayak gini nih, udah nggak ada zamannya. Kalau misalkan ada kejadian lagi kayak gini, gue bakal cari lu. Istilahnya bukan buat ngancem, cuma biar di jalan tuh gak kenapa gitu. Beda sama-sama mengedukasi anggotanya ya. Iya, gue kalau nyebut ngehentiin keributan ini, gue juga angkat tangan sebenarnya, susah kenapa gitu. Cuman seenggaknya kan dengan adanya kemarin kejadian, semoga aja itu yang terakhir. Gue datengin sub-subnya, gue datengin kepala-kepalanya buat disuruh ngedukasi ke anggota-anggotanya. Karena biasanya yang ngelakuin kayak gitu tuh bukan anggota resmi biasanya. Rata-rata yang anak baru kemarin yang katanya mungkin ya. Nah, tanpa kata yang mengaku. Simpatisan lah, Nah, simpatisan. iya. Makanya kita sebutin tekanin ke mereka sih bisa mungkin warga-warga lu dah gitu yang terindikasi sama lu supporter satu dukung sama lu, didik mereka buat nggak kayak gitu. Gua pun melakukan hal yang sama ke teman-teman gua. Setiap kita berangkat, kita bilang, lu jangan nanti kita ngejual ya. Ibaratnya kalau misalkan ada yang mantekin, mau nggak mau kita ngelawan bukan karena ingin berantem, kita cuma nyelamatin diri kita aja, nyelamatin bus kita, nyelamatin nyawa teman-teman kita. Cuman jangan sampai ada apa-apa. Kalaupun di jalan nemu anak yang berbaju rival gitu ya, nggak usah diapa-apain, itu biarkan mereka dengan sendiriannya. Kita pun kayak gitu. Ini sekarang sih emang tugas gue juga sekarang, alhamdulillah nih salah satu anggota Cilengsi juga naik ke Kabomania Bogor Timur. Misi kita juga sebenarnya salah satunya jadi Kabomania jadi supporter percontohan di Indonesia sih, semoga bisa ya. Dari kecil dari Cilengsi ke Bogor Timur selalu ke Kabomania. Walaupun kita terbilang supporter baru di Liga 1, tapi kalau niat kita baik insya Allah ada jalannya. Gue doa banget nih ya, semoga Indonesia damai lah supporternya. Tapi gini, Dok, itu away. Ini selama gua selalu ada bentrokan. Terakhir mungkin nggak usah sebutkan namanya ya. Kita ke Jawa, berakhir bentrok. Sebenarnya
apa namanya, manajemen konflik, bukan manajemen konflik, untuk menghindari konflik itu sudah kalian lakukan nggak sih biar nggak bentrok sama tuan rumah gitu? Sebenarnya waktu pas kita awal ke Jawa itu ya, itu udah kita mencoba untuk menghindari konflik itu gitu. Memang kita berusaha untuk kita mengalah sebagai kita bertamu di situ kan, sebagai tamu mengalah lah pada tuan rumah. Tapi selalu ada pancingan dari pihak tuan Oknum rumah, ya? ya oknum itu oknum tuan rumah itu. Dan itulah jadinya terjadilah perselisihan, sampai pergesekan batu-batu gitu kan. Ya, kita ada sih sebagian aparatur kan menyuruh kita balik lagi ke bis gitu, dan di situ kita balik lagi ke bis, dan ternyata setelah kita pulang balik ke bis masih di sepanjang jalan itu sampai kita keluar dari. Tapi ini bukan karma, karena kita kan nggak pernah mantekin Iya, kan? kita Nggak pernah kan? Kalau kita tuan rumah nggak pernah mantekin kan? Kita welcome kok sama supporter Indonesia. Bahkan yang disebut-sebut rivalnya Kabo nih, mereka juga datang kok, nggak pernah ada keributan kita. Jadi kalau ada istilah karma Israel itu nggak berlaku untuk Kabomania, karena Kabomania nggak pernah mantekin. Kabo Mania itu pejuang kedamaian supporter Indonesia. Tuh. Oke, ini berbicara tentang klub. Ini kan Persikabo nih. Persikabo ini kan milik kalian. Ini kan kalau istilah kata orang tua ini kan, ini adalah salah satu warisan orang tua di Bogor yang harus kalian jaga. Bentuk atensi, kemudian bentuk kontribusi lu terhadap tim, apa yang sudah dilakukan dan apa yang mungkin akan dilakukan, terutama untuk Korwil, Cilengsi sama Jalur Timur. Ini berat banget pertanyaannya, jadi gue lempar ke Dan dulu kan. Kalau untuk kontribusi buat tim sih ya kita harus beli tiket buat pemasukan bagus. finansial. Jadi beli tiket. Beli merchandise yang original. Wah. Terus jangan sampai nunggu yang zaman dulu dah, jebolan dah, jangan diada-adain lagi. Tentunya ya yang paling inti adalah kritik dan saran kalian itu mungkin harus tetap ada ya terhadap tim, karena kalau kita misalkan kita kalah, karena kalian kan nonton, otomatis kalian lebih tahu di mana kesalahannya. Tapi buat sarannya sih kritik dan saran dengan baik dan nggak perlu apa namanya rame-rame lah, banyak kan contoh tiba-tiba ini out nggak usah, karena bagaimanapun juga minus dan plusnya prestasi Persikabo itu karena andil kalian juga. Kalau menurut saya pribadi ya. Oke. Nih the next sepak bola Indonesia kan belum jelas bos. Iya. Belum jelas, kemarin kan PSSI mengatakan bahwa ditunda. Tapi ditunda lagi, bukan ditunda, dibatalkan. Sorry. Karena kita udah di prank beberapa kali ditunda kan. Sorry. 2 kali ditunda kan. Jadi pikirannya masih ditunda. Ini dibatalkan nih. Berarti kemarin kita ini di peringkat 10 dengan nilai 4. Tapi kita berbicara gini, kalau menurut hemat kalian, karena sampai saat ini kan PSSI kan belum memberikan sinyal untuk 2021 kan gitu, hanya sebagai wacana. Karena mereka nggak punya izin. Ini mungkin ada saran kalian buat PSSI, kemudian pihak keamanan gitu, karena kan sepak bola itu tidak mau menjadi hiburan masyarakat ya. Tempat kreatif kalian. Kira-kira menurut kalian dari film Sidon? Gue simpel sih ya kalau gue ya, Tok. Namanya tahun depan jangan Liga Indonesia, Liga Pilkada. Yakin diizinin, ya kan? Ya, betul. Liga. Oke, tapi yang ininya Tok, kalau menurut lu nih, apa saran lu terhadap PSSI, kemudian terhadap pihak keamanan? Karena bagaimanapun juga itu kalian salah satu unsur yang ada di dalam lingkungan sepak bola. Apa saran lu terhadap mereka? Ya menurut saya sih sebenarnya gini ya, PSSI ini harus berani tegas, jangan hanya patuh pada polisi, kita juga harus ada kritiknya gitu loh, nggak selalu mengikuti. Walaupun kita liga berjalan tanpa penonton kan bisa, kita contoh liga di negara lain. Liga Italia loh, gitu. terbesar pertama di dunia kasus COVID sampai sekarang pun masih berjalan. Apa bos? Mungkin sebagai contoh ya. Iya. Berarti harus ada sinkronisasi antara PSSI, pemerintah, kemudian pihak keamanan. Dan juga pihak-pihak klub, pihak-pihak klub itu harus bisa satu suara untuk minta berargumen untuk digelarkan lagi gitu, diselenggarakan lagi liga ini, karena menanggapi
Piala Dunia ini kan kita aturan kan tahun 2000 ini kan 2021 tuan rumah ditunda jadi 2023 gitu kan. Itu jadi biar ada apa gimana sih pengolahan dari pemainnya ini ada lebih matang lagi gitu buat menghadapi Piala Dunia gitu. Oke, pertama Piala Dunia 20 ya. Iya, 2023. Oke, ini kan kita sebenarnya penanya sepak bola ya, dampak apa yang ada sekarang ini. Jadi ngomong-ngomong, sekarang di sana kan lagi banyak kali di Bogor juga terakhir kemarin kan di mana? Di Gunung Mas kan. Kira-kira apa yang kalian lakukan itu? Memang di sana juga ada teman-teman kalian juga yang dari film itu sendiri. Actionnya itu apa gitu? Agar biar kehadiran kalian itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah sih kemarin juga Cilengsi udah mau buka galang donasi bla bla bla. Tapi kita koordinasi dulu sama pihak Jalur Timur dan ternyata disatukan. Jadi sub Jalur Timur tuh kita buka donasi, kita buka bantuan. Sekarang juga ini kenapa cuma ada sedikit, setengahnya kita alihkan ke Wana Herang. Jadi di subkoridor Wana Herang lagi ada galang dana, entah itu pakaian yang layak, uang, makanan, buat langsung dikirim di sana. Sekarang juga udah ada di Wana Herang dan semoga Januari. Nah, Kamboja juga banyak. Dan kita juga bakal sampai hari Minggu ya, Top. Sampai hari Minggu tetap di sana aja. Jadi kalau yang mau nyumbang lewat di Wana Herang. Ini tayangnya kapan tadi? Sesepuhnya nih. Nanti malam tayang. Ya, alhamdulillah. Gua pastiin nanti malam tayang. The next mungkin ini terakhir ya dari obrolan kita karena ini pemain juga udah selesai. Mungkin kalian nanti berbicara sama pemain, juga. Kira-kira apa pesan kalian untuk apa namanya pemain, mungkin untuk tim ofisial, tim pelatih kalau karena kan Kolek dulu dong matanya. belajar apa yang setelah terjadi di 3 pertandingan itu mungkin saran kalian dari Forwil Cilengsi dan mungkin Jalur Timur untuk Persita Boy. Gue dulu kali ya. Mungkin yang pertama buat pemain, manajemen, semua yang terlibat, satu pada udah pasti jaga kesehatan. Semoga selalu sehat selalu karena kan latihan di manajemen juga masih berlangsung ya sampai saat ini. Dan semoga terus-terusan berjalan dengan baik, manajemennya sehat, jangan sampai bubar sekali lagi. Terus buat pemain juga sama manajemen sekali lagi mengingetin buat momen kosong liga seperti ini semoga malah jadi mempererat antar supporter sama pemain ya. Jadi ada kayak gini-gini alhamdulillah juga ada terus buat kedepannya juga semoga pemain-pemain yang vital di tim dipertahankan, jangan sampai lepas karena kita lihat kan beberapa klub besar pun bintang-bintangnya itu lepas gitu. Semoga di Persika ini bertahan. Amin. Pasti Ciro ya, Ciro juga bertahan. Ciro I love you. Ciro, I love you. Karena sampai kan Ciro nonton. Oke, ini nonton pasti. Lapor saya. Oke, dari Jalur Timur nih paling dekat mungkin apa saran lu terhadap pemain, terhadap pelatih, atau mungkin terhadap manajemen untuk menyongsong musim baru ini walaupun ya masih gelap gulita. Ya melihat di performa pertama awal musim kemarin kan lumayan bagus gitu ya Pak. Jadi ya saya pengen sih konsisten gitu, performanya itu dijaga, jangan sampai pas liga dimulai lagi langsung ngedrop gitu. Kita nggak mau gitu. Jadi buat pemain ya jaga kesehatan kayak tadi dibilang, jaga kesehatan, konsistensi dalam ini bermain bola itu harus dijaga, performa itu harus dijaga. Dan buat manajemen finansialnya harus benar-benar adalah buat pemain gitu loh. Jangan sampai yang enggak gitu. Walaupun enggak kita bakal ada di belakang pemain gitu. Karena emang kita ini sebagai pemain 12. Jadi mereka tidak akan meninggalkan pemain. Jadi pemain harus tahu itu juga. Oke Den, terakhir koleksi bajunya gimana? Mau dijual apa enggak ya? Subscribernya udah 1,5 ribu tuh. Jangan dilelang lah, itu kan perjalanan sejarah kan. Berat jangan juga. Oke. Terima kasih Di. Siap. Ya, terima kasih juga Tot. Terima kasih juga Den. Itu mungkin hanya sekedar obrolan ngopi aja karena dadakan juga ya Di. Kita sebenarnya malam tadi malah sama beliau ini baru tadi sejam sebelum berangkat saya baru komunikasi sama beliau karena memang ini acara dadakan. Buat kalian nanti yang mungkin saja
saya sama pemain. Yang penting gini, yang penting siapa yang kita datangin itu tetap jaga kesehatan ya, sejalan. Terima kasih buat Dede, terima kasih buat Top, terima kasih buat Deden juga. Sampai jumpa di Blangkon Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kabomania. Bogor. Masih di sini, Masih dengan cinta yang sama, masih di sini, takkan ku berpaling darimu. Jangan menyerah, karena kami pun tak pernah lelah. Ayo berjuang, kami selalu bersamamu, hai pahlawan. Ayo Laskar Pajajaran, kami ada untukmu. Semangat ini takkan padam. Ku berjanji setia padamu. Salam Kabomania. Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.